Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Salah seorang hamba Allah yang dianggap mampu dan berhasil di dalam mendidik anak-anaknya, yaitu seorang manusia yang bernama Luqmanul Hakim. Bahkan namanya diabadikan oleh Allah menjadi nama salah satu surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Luqman. Beliau pernah berpesan kepada anak-anaknya. Pesan itu antara lain, ya bunayya, innan nasa salasatu athlas. Wahai anak-anakku, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3 komponen. Sulusun lillah, sepertiga menjadi bagian yang kembali kepada Allah. Wasulusun li nafsihi, yang sepertiga menjadi bagian untuk dirinya sendiri. Wasulusun liddud, dan sepertiga menjadi bagian cacing atau binatang tanah. Fa amma ma huwa lillah faruhu, adapun bagian yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, adapun bagian yang akan kembali kepada dirinya adalah amalnya. Wa amma ma huwa lidud fajismuhu, adapun yang akan menjadi bagian cacing dan binatang tanah adalah tubuh atau jasadnya. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, satu pesan yang sangat berharga yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, kalau memperhatikan diri kita dengan pemikiran yang sehat, ternyata kalau kita ingin menjadi manusia yang tidak mengalami kerugian di hadapan Allah, maka jadilah manusia yang bisa memanage, mengatur 3 komponen yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah ruh kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, manusia hidup di alam dunia tidak akan pernah kekal dan abadi. Suatu saat kita harus kembali kepada Allah. Pada saat kita kembali kepada Allah, jasad kita sudah tidak ada harganya, tidak ada artinya. Akan dikubur di liang lahat, ditimbun dengan tanah. Maka jasad berkalang tanah, rusak dan hancur, tapi ruh kita akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, pada saat ruh kita kembali kepada Allah, apakah Allah menerima atau tidak? Maka supaya ruh kita diterima oleh Allah, hendaklah kita menjadi manusia yang pada saat beribadah tidak hanya ibadah fisiknya, tidak hanya ibadah badannya,
tapi ruhnya ikut beribadah. Sehingga ibarat mobil tidak hanya bodinya yang bagus, tapi mesinnya pun bagus. Ini hakikat orang yang sempurna di mata Allah. Karena kalau hanya mengandalkan badan kita, pada saat meninggal badan akan terkubur di dalam tanah, tapi ruhnya akan kembali kepada Allah. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayat ini menunjukkan bahwa yang akan diterima oleh Allah adalah ruh yang beribadah, ruh yang tenang, sehingga pada saat kembali kepada Allah diterima oleh Allah. Allah masukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita harus mengatur, memanage amal ibadah kita. Karena yang akan menjadi bekal kita adalah amal soleh. Ketika kita gagal mengatur amal kita, yang kita kerjakan mestinya amal soleh, tapi sebaliknya amal salah, amal yang tidak baik, amal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka semua ini akan menjadikan kita rugi dan disiksa oleh Allah. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya dan akan dibalas dengan kebaikan dan pahala oleh Allah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, dia akan melihat hasilnya dan akan dibalas dengan siksa oleh Allah. Na'udzubillah. Maka sungguh rugi jika hidup di alam dunia yang kita kerjakan keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat, kita akan menjadi manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menjadi manusia yang tidak menyombongkan diri kita. Jangan sombong karena kedudukan kita. Jangan bangga karena pangkat jabatan kita. Jangan merasa hebat karena ilmu dan harta kita, karena sesungguhnya tubuh kita yang waktu hidup kita bangga-banggakan, pada saat berada di alam kubur akan menjadi santapan dan rebutan binatang tanah. Maka jadikan tubuh kita untuk mengabdi kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh, karena inilah bekal yang akan kita bawa. Sesuai dengan pesan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan bawalah bekal olehmu, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, 3 pelajaran ini mari kita praktekkan dalam kehidupan ini. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Ilal liqa'i ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.